Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kami dengan segalanya dari kumpulan tak istimewa dalam ruang penuh kabut, pertunjukan tetap berlanjut. Di sini bersama Teater Rongsokan dalam serial Calitra #Ruang Kabut episode 2. Semoga ternikmati. Yang belum subscribe, kami persilahkan like jika Anda suka dan komen bagi yang mampu, juga bagikan untuk yang membutuhkan. Cerpen Rumah Yang Mati, karya Astri Noviani. Kesunyian yang mematikan mengantung di udara. Tiada tawa, canda ataupun kebahagiaan. Hanya keheningan yang menyiksa. Mereka semua hidup dan bernyawa. Tapi hanya mata yang memandang tanpa cahaya. Rumah ini telah mati oleh orang yang ada di dalamnya. Yang tersisa hanyalah arwah yang tak terpuaskan jiwanya. Pilar-pilar yang kokoh, ukiran, pahatan, lukisan yang mahal, dan furnitur yang mewah tak lantas membuat rumah ini hidup karena jiwa-jiwa yang telah mati. Wanita tua yang tinggal di dalamnya mengeluh tanpa henti. Tak mensyukuri kekayaannya yang orang lain menganggapnya sebagai tuah. Ia hidup dengan pengharapan agar ajal mendatanginya dengan cepat dan mengakhiri hidupnya yang amat ironis ini. Mengerahkan seluruh hidupnya demi uang karena menyangka bahwa uang dapat membawa kebahagiaan. Namun ketika cita telah tercapai, hidup telah bergelimang harta, bahagia tetap tak tergapai. Dari kejauhan dari rumahku yang kecil dan sempit, aku sering memperhatikan wanita tua itu. Setiap kali aku memperhatikan kehidupannya yang mewah dan membandingkannya denganku, senggatan rasa iri akan mengalir pada diriku. Hingga aku mengeluh, seandainya aku dapat menjadi sepertinya. Tapi selama aku memperhatikan wanita tua itu, tak sekalipun aku pernah melihatnya tertawa dengan tulus. Ia memang tersenyum, tapi dapat kulihat bahwa matanya tak tersenyum. Ia kelihatan kuat, sekaligus amat rapuh. Tak ada cahaya kebahagiaan di matanya, seolah ia telah menanggung derita yang amat besar. Muncullah keheranan dalam hatiku yang bodoh ini. Mengapa ia tampak begitu menderita, sedangkan ia memiliki kekayaan yang begitu banyak? Lalu apalagi yang jadi masalah dalam hidupnya? Apalagi? Aku telah berusaha keras untuk meredam rasa penasaranku. Tapi manusia tidak akan pernah puas sebelum mendapat apa yang mereka inginkan. Saat itu, langit sore tampak amat kelam. Awan tampak amat berat, tak sabar untuk mencurahkan air agar basahlah bumi ini. Angin pun bergemuruh. Dengan lamat dan ragu, aku bertanya padanya, apa yang selama ini telah membebani pikiranku. Sejenak, setelah aku bertanya, aku pikir ia akan marah padaku. Tapi kenyataannya, ia hanya memandangiku. Wanita itu menerawang jauh menatap ke depan. Sambil menghela nafas dengan berat, seolah punggungnya telah terbebani oleh beban yang demikian beratnya. Jika kau pikir kekayaan bisa membawa kebahagiaan, maka kau adalah orang yang paling bodoh di dunia ini. Dia berbicara dengan suara yang amat kecil, seolah ia hanya berbicara kepada dirinya sendiri. Ingatlah, ini mungkin akan penting bagimu suatu hari nanti. Kebahagiaan tidak terletak pada apa yang kau miliki, tapi pada hati. Ia mengucapkan itu sambil menatap wajahku. Setelah itu hening. Aku sibuk dengan imajinasiku. Hayal mudaku yang tinggi berusaha memahami apa yang dimaksud oleh wanita tua itu.
Dan sesungguhnya aku sudah paham. Ucapannya sempat menggangguku berhari-hari, berpikir bahwa apa yang ia katakan ada benarnya. Tapi pada akhirnya aku menyerah pada hasrat mudaku, pada apa yang aku inginkan. Lagi pula mana mungkin kita tak bahagia bila kaya. Segala sesuatu di dunia ini membutuhkan uang. Dan dengan harta yang bergelimang, kita dapat mendapatkan semua yang kita inginkan. Bukankah itu sebuah tuah? Dengan keyakinan itu dan sikap angkuh, aku mengejar apa yang aku inginkan. Mengejar lebih dan lebih. Tak pernah merasa puas hingga aku pun lupa kapan terakhir kali aku bersyukur. Dengan tekad yang kuat itu, sampailah aku pada apa yang aku inginkan, pada apa yang aku kejar. Tapi aku pun tetap tak bahagia. Sinar senja menyentuh kulitku dengan lembut, menyadarkanku dari lamunan. Teh yang tadinya mengepul asap panas kini telah berubah menjadi dingin. Hembusan angin meniupku secara perlahan, membawa kenangan yang tak dapat kembali. Perasaan sesal hinggap di hatiku. Hayal mudaku pun telah meninggalkanku. Kini yang tersisa hanyalah wanita tua yang penuh sesal. Rumah yang megah itu, harta yang bergelimang, tak dapat membawa kebahagiaan dalam hatiku. Dan pada akhirnya, jiwaku pun mati. Begitu pula rumah ini. Semoga Tuhan memberikan nikmat pada kita dengan cerita yang baru berlalu dan juga cerita-cerita selanjutnya. Tetap setia, terima kasih. Dibuang bukan berarti terbuang.